Jam di ponselku berhenti di 23.47. Awalnya kupikir cuma glitch, paling bug receh yang bisa disalahin ke update sistem. Aku masuk ke benteng pendem cuma buat konten, tanpa izin, tanpa mikir panjang. Worst case kupikir cuma ditegur satpam. Tapi 1 jam kemudian, petugas bilang aku baru di dalam 11 menit. Masalahnya, di antara waktu yang katanya nggak pernah lewat itu, aku sempat bertemu seorang perempuan bergaun putih yang menatapku tanpa berkedip dan memintaku tinggal. Namanya Bagas Pramudya, 24 tahun, asli Salatiga. Rambutnya agak gondrong biar terlihat seniman, padahal lebih sering lupa potong. Profesi, fotografer urban legend yang followernya lumayan buat ukuran akun niche, katanya sih. Karakternya, penasaran tingkat dewa, nekat, tapi penakutnya juga ada, cuma gengsi. Tujuannya malam itu simpel, konten. Lebih tepatnya, membuktikan mitos lorong bawah tanah di benteng pendem Ambarawa yang katanya tak berujung, tanpa izin. Demi engagement, gumamnya sambil cek baterai kamera. Kalau kata temannya, gas aja gas, worst case cuma ditegur satpam. Bagas ketawa, santai, aku bukan MC acara uji nyali. Padahal dalam hati, semoga nggak kenapa-kenapa ya Allah. Gerbang besi tua itu sudah lama tertutup untuk umum malam hari. Bagas masuk dari sisi yang pagar kawatnya renggang. Jam di ponselnya menunjukkan 23.47. Story terakhir yang ia unggah berbunyi, malam ini kita buktikan, mitos atau marketing, lengkap dengan emoji api. Sok berani, Gen Z banget. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Begitu melangkah ke dalam kompleks benteng, udara berubah. Lembab, dingin, dan berbau tanah basah. Dinding tebal berlumut menjulang seperti menahan napas berabad-abad. Lampu senter kecil di kameranya menyapu lorong. Panjang, gelap, dan terasa dalam. Pendem, bisiknya. Terkubur. Ia menemukan akses menuju lorong bawah tanah yang sering diceritakan warga. Tangga batu itu menurun, seolah mengajak masuk ke perut bumi. Setiap langkah memantul jadi gema yang terdengar lebih dari satu. Tap, tap, tap. Seperti ada yang mengikuti dengan ritme berbeda. Ah, efek akustik doang, katanya, mencoba rasional. Tapi suara berikutnya bukan langkahnya. Seret, krek, seret. Seperti rantai ditarik pelan di atas lantai batu. Bagas berhenti. Nafasnya terdengar keras di telinga sendiri. Ia memutar badan cepat, menyinari lorong di belakangnya. Kosong. Hanya dinding lengkung dan bayangan yang bergetar. Bro, ini kalau prank alam gak lucu, gumamnya. Aku datang buat konten, bukan jadi konten. Ia lanjut turun. Lorong itu memanjang tak wajar. Senter disorot sejauh mungkin, tapi ujungnya seperti ditelan gelap. Beberapa pintu sel berjeruji besi berjajar di kiri kanan. Karatnya pekat, seperti darah tua yang menghitam. Lalu terdengar suara berat, derap sepatu, ritmis. Dok, dok, dok. Langkah tentara. Bagas membeku. Di antara gema terdengar tangisan lirih. Pelan, seperti perempuan yang menahan isak. Suara itu datang dari salah satu sel di ujung lorong. Aku cuma foto, bisiknya pada diri sendiri, setengah doa. Ia mendekat. Di dalam sel itu, di antara bayang-bayang jeruji, berdiri sosok perempuan bergaun putih panjang. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat, dan aroma melati tiba-tiba memenuhi udara yang tadinya lembab. Matanya menatap Bagas, tanpa berkedip. Waktu seperti mengendur. Suara langkah tentara menghilang. Tangisan berhenti. Yang tersisa hanya tatapan itu. Dalam, sendu, dan entah kenapa, indah. Jantung Bagas yang tadi hampir copot, kini berdebar dengan cara berbeda. Ini angle bagus banget, gumamnya refleks antara takut dan terpesona. Perempuan itu memiringkan kepala sedikit dan tersenyum. Senyumnya tipis, bukan senyum ramah, lebih seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu.
Bagas lupa cara bernapas. Aroma melati makin pekat, menenggelamkan bau lembab dan karat. Ia mengangkat kamera dengan tangan gemetar. Fokus, klik. Layar preview menampilkan lorong kosong. Tak ada sosok perempuan. Glitch. Kamera gue kena bug kah? Ini update firmware belum ya? Gumamnya panik. Jangan-jangan memorinya penuh lagi. Fix ini sih salah teknis, bukan mistis. Ia mendongak. Perempuan itu kini sudah berdiri tepat di balik jeruji. Jaraknya tak sampai 1 meter. Matanya besar, hitam, dan tetap tak berkedip. Apa kamu tersesat? Suaranya lirih, seperti angin melewati celah batu. Bagas ingin menjawab dengan gaya santai khasnya. Biasanya dia bisa bercanda di situasi tegang. Tapi lidahnya keluh. Hanya 1 kalimat yang lolos. Aku cuma cari lorong pendem. Perempuan itu memiringkan kepala lagi. Rambutnya jatuh menutupi separuh wajah. Pendem bukan tempat yang dicari, katanya pelan. Ia memilih. Tiba-tiba, dok. Langkah sepatu berat kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Dari 2 arah, dari depan dan belakang lorong. Bagas menoleh cepat. Bayangan tinggi berseragam lama tampak samar di ujung koridor. Topi khas tentara kolonial. Wajah mereka tak jelas, seperti kabut berbentuk manusia. Jantungnya kini bukan cuma deg-degan. Rasanya seperti countdown. Ini gak lucu. Ini bukan konten. Ini rating hidup gue turun, bisiknya. Gue belum sempat bikin caption. Ia mundur selangkah. Perempuan di dalam sel itu mengulurkan tangan melewati jeruji. Anehnya, lengannya bisa menembus besi seolah tak ada penghalang. Ujung jarinya hampir menyentuh pipi Bagas. Dingin. Bukan dingin biasa, dingin yang masuk ke tulang. Kamu berbeda, bisiknya. Kamu melihatku. Tatapannya berubah. Dari kosong menjadi lembut. Ada kesedihan di sana dan sesuatu yang lain. Ketertarikan. Bagas merasakan dadanya sesak, tapi bukan karena takut. Perasaan aneh menjalar, hangat dan menenangkan, kontras dengan situasi mengerikan di sekelilingnya. Seolah lorong itu menyempit hanya untuk mereka berdua. Namaku, suara perempuan itu hampir tak terdengar. Ana. Nama itu menggema pelan di kepala Bagas. Ana. Langkah para tentara kini berhenti. Sunyi. Bagas menoleh ke arah bayangan berseragam tadi. Mereka menghilang. Lorong kembali kosong. Terlalu kosong. Saat ia menoleh kembali ke jerujinya terbuka. Ana berdiri di luar. Tanpa suara pintu berderit. Tanpa gerakan. Tiba-tiba saja. Temani aku, katanya lembut. Kamu tak perlu kembali. Kalimat itu membuat kesadaran Bagas tersentak. Seperti ditarik dari dalam air. Kembali. Ia menoleh ke arah tangga masuk. Harusnya terlihat jelas dari sini. Tapi lorong itu berubah. Bukan lagi 1 jalur lurus. Kini bercabang-cabang, melingkar, seperti labirin batu yang tak pernah ia lewati sebelumnya. Perasaan tadi cuma 1 jalan, bisiknya. Jam di ponselnya bergetar. Notifikasi masuk. Dengan tangan gemetar, ia melihat layar. 23.47. Masih 23.47. Padahal rasanya sudah berjam-jam. Waktu nge-lag, ini tempat pakai wifi IndiHome kah? Gumamnya refleks, hampir histeris. Ana melangkah mendekat. Gaunnya tak menyentuh tanah, melayang tipis. Aroma melati kini begitu kuat hingga memabukkan. Kamu tak perlu takut, katanya. Di sini tak ada yang pergi, hanya yang tersesat. Dinding lorong seperti bergerak perlahan. Batu-batu tua berderit pelan, memutar arah. Jalur keluar yang tadi terlihat kini hilang, diganti lorong lain yang lebih gelap. Bagas akhirnya sadar, yang tersesat di benteng pendem bukan cuma tubuh, tapi jiwa. Ana mengulurkan tangannya lagi. Kamu kesepian, bisiknya. Aku juga. Langkah sepatu tentara kembali terdengar. Kali ini mengitari mereka, seperti lingkaran penjaga tak kasat mata. Dan di kejauhan, dari lorong yang baru terbentuk, terdengar suara lain. Suara seseorang memanggil namanya. Bagas!
pulang. Suara itu mirip ibunya. Ana berhenti tersenyum. Matanya menggelap. Kamu mendengar mereka? Tanyanya, nada suaranya berubah. Lorong bergetar halus, dan suhu udara turun drastis. Bagas, pulang. Suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat, seperti berbisik tepat di belakang telinganya. Bagas menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya lorong batu yang kini terasa lebih sempit. Dindingnya lembab, seperti bernapas pelan. Jam di ponselnya masih menunjukkan 23.47. Ini udah bukan glitch, ini udah patch setan, gumamnya lirih. Ana menatapnya tanpa berkedip. Senyum lembutnya hilang. Kini wajahnya datar, terlalu datar. Itu bukan ibumu, katanya pelan. Itu panggilan dari luar. Mereka selalu mencoba menarik yang hampir tinggal. Hampir tinggal? Suara Bagas pecah. Langkah sepatu tentara kembali terdengar. Mengitari, mengunci. Dok, dok, dok. Ritmenya lambat, seperti detak jam raksasa. Bagas mundur satu langkah. Lorong di belakangnya tiba-tiba memanjang, menjauh seperti ditarik karet tak kasat mata. Tangga masuk sudah tak terlihat, hanya gelap pekat. Ana mendekat. Udara di sekitarnya menusuk dingin. Kamu melihatku, bisiknya. Selama ini tak ada yang benar-benar melihatku. Mereka hanya takut. Kamu berbeda. Tangannya menyentuh dada Bagas. Sekejap kilatan gambar menyerbu kepalanya. Tentara berseragam menyeret tahanan. Jeritan tertahan. Sel-sel penuh bayangan. Seorang perempuan berdiri di sudut lorong, menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Ana. Namaku dulu bukan Ana, katanya pelan. Aku menunggu janji yang tak ditepati. Waktu berhenti untukku di sini. Bagas terengah. Kamu tahanan? Ana tak menjawab. Tatapannya berubah sendu. Aku jatuh cinta pada seseorang yang berjanji akan membawaku keluar, lanjutnya. Ia tak pernah kembali. Sejak itu, aku menunggu. Setiap jiwa yang tersesat, kuharap adalah dia. Jantung Bagas berdegup kencang. Aku bukan dia, katanya cepat, hampir memohon. Ana tersenyum lagi. Tidak, jawabnya. Kamu bukan dia. Ia mendekat lebih dekat lagi. Wajah mereka kini hanya terpisah napas dingin. Tapi kamu bisa tinggal. Langkah tentara berhenti serempak, sunyi. Lalu terdengar suara pintu sel-sel terbuka satu persatu. Krek, krek, krek. Dari dalam tiap sel, bayangan hitam merayap keluar, berdiri tanpa wajah, menghadap Bagas. Ia panik. Tangannya gemetar mencari senter cadangan. Otaknya mencoba rasional. Oke, fokus. Cari jalan. Ini pasti ada logikanya. Bangunan tua, efek psikologis, kurang tidur, kurang makan, kurang duit juga sih. Gue gak bisa tinggal, katanya setengah berteriak. Gue masih punya hidup, masih punya mimpi, masih punya cicilan kamera. Ana memiringkan kepala. Di sini tak ada sakit, tak ada waktu, tak ada kehilangan. Justru itu masalahnya, potong Bagas. Hidup itu keos. Kalau terlalu tenang, malah curiga. Bayangan-bayangan itu mulai melangkah mendekat. Tanpa suara, tanpa wajah. Jam di ponselnya tiba-tiba berubah. 23.48. 1 menit bergerak. Dan dunia seperti retak. Suara ibunya terdengar lagi. Lebih jelas, lebih tegas. Bagas! Kali ini bukan bisikan, tapi panggilan penuh cemas. Lorong bergetar kuat. Batu-batu di langit-langit berjatuhan kecil. Bayangan tentara bergerak gelisah, seolah terganggu. Ana menegang. Jangan dengarkan, suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Jika kamu pergi sekarang, kamu tak akan pernah bisa kembali menemuiku. Kalimat itu menusuk aneh di dada Bagas. Ia menatap Ana. Untuk sesaat, di balik sosok pucat dan aroma melati itu, ia melihat kesepian yang begitu dalam. Kesepian berabad-abad. Waktu di layar ponselnya berubah lagi. 23.49. Detak sepatu tentara kini tak beraturan.
Lorong mulai berputar perlahan, seperti pusaran. Bagas harus memilih, tinggal, dan menjadi bagian dari pendem, atau mengikuti suara yang memanggilnya keluar, meski ia tak tahu di mana pintu itu berada. Ana mengulurkan tangan sekali lagi. Di kejauhan, sebuah cahaya redup tiba-tiba muncul di salah satu cabang lorong yang sebelumnya tak ada. Jam berubah lagi, 23.50. Dan dari balik cahaya itu, terdengar suara langkah lain. Langkah manusia, bukan tentara. Langkah itu semakin jelas. Bukan ritme berat sepatu tentara, bukan gema kosong bayangan tanpa wajah. Ini langkah manusia, terengah, terburu. Mas, mas! Suara laki-laki muda, cahaya dari lorong cabang itu membesar, senter, silau, nyata. Mas, ngapain di bawah situ? Petugas jaga. Bagas menoleh cepat ke arah Ana. Ia masih berdiri di depannya. Tapi kini tubuhnya mulai memudar, seperti kabut tersapu angin. Aroma melati yang pekat perlahan menipis. Kamu memilih, bisiknya. Di belakang Bagas, suara petugas semakin dekat. Mas, bahaya itu, udah tutup dari tadi. Jam di ponselnya berubah lagi. 00.03. Bukan 23.50. Loncat. Bagas membeku. Tadi baru 23.50. Waktumu di sini hampir jadi milik kami. Suara Ana kini seperti datang dari jauh. Kamu mendengar panggilan mereka, bukan aku. Bagas menatapnya. Dadanya sesak oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Aku nggak bisa tinggal, katanya pelan. Maaf. Untuk pertama kalinya mata Ana berkedip. Satu kali. Dan di balik tatapan kosong itu ada sesuatu yang retak. Aku tahu, jawabnya lembut. Langkah petugas sudah tepat di belakangnya sekarang. Tangan seseorang meraih bahunya kuat. Mas, keluar sekarang. Sekejap cahaya senter menyapu wajah Ana. Kosong. Lorong kembali jadi satu jalur lurus biasa. Sel-sel tertutup, tak ada bayangan, tak ada tentara, tak ada pusaran. Hanya dinding tua dan udara lembab. Bagas terengah, lututnya lemas. Mas sendirian dari tadi? Tanya petugas jaga dengan nada kesal dan cemas. Kami lihat pagar kebuka. Udah hampir 1 jam mas di bawah. 1 jam? Suara Bagas serak. Petugas mengangguk. Dari jam 11 lewat. Bagas melihat ponselnya. 00.05. 1 jam lebih hilang. Ia menoleh sekali lagi ke sel tempat Ana berdiri tadi. Kosong. Tapi di lantai batu, tepat di depan jeruji, tergeletak sekuntum bunga melati segar. Petugas tak menyadari apa-apa. Ia menarik Bagas keluar dari lorong, naik tangga, menuju udara malam yang terasa terlalu hidup. Langit ambarawa sunyi, angin sawah berhembus normal. Terlalu normal. Bagas duduk di tanah luar benteng, masih gemetar. Mas tuh ya, gerutu petugas. Kalau mau konten, jangan sampai konten yang kontenin, mas. Biasanya Bagas bakal ketawa. Biasanya ia bakal balas, siap bang, lesson learned. Tapi kali ini ia diam. Saat membuka galeri kamera, tangannya kembali gemetar. Foto-foto lorong tampil satu persatu. Kosong. 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 Lalu satu foto terakhir. Di antara lorong yang gelap, terlihat sosok perempuan bergaun putih berdiri jauh di ujung koridor, menatap kamera. Dan di metadata foto itu, tercatat waktu pengambilan, 23.47. Tak pernah berubah. Bagas menelan ludah. Ia menghapus story yang tadi ia unggah. Tak ada yang perlu dibuktikan. Malam itu ia pulang. Tapi sejak kejadian itu, setiap kali aroma melati tercium tiba-tiba, di kamar, di jalan, bahkan di studio editnya, jam digital di sekitarnya selalu berhenti sesaat di 23.47. Dan di sudut pantulan layar laptopnya, kadang ia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Menunggu, seolah tahu suatu hari nanti Bagas mungkin akan kembali. Dan kali itu,
lorong pendem mungkin tak akan memberi pilihan.